to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Oke, baik teman-teman, di sini saya akan memberi tutor untuk menjadi Angela Rom dengan baik dan benar. Pertama-tama kita bantu dulu jungler kita untuk farming agar jungler kita mendapatkan ekonomi yang mapan. Nah, ketika sudah setengah, tinggal. Baik, pertama-tama kita ambil item untuk Angela. Nah, di sini kalau bisa kita freeze lane dari musuh. Nah, di sini kenapa saya menggunakan spell flicker, karena seperti ini saya main Angela dengan barbar atau bisa disebut berani mati. Nah, ada iklan sebentar. Oke, kita ambil dulu pecahan item dari Flash of Theosis. Nah, setelah ambil pecahan item dari Flash Theosis, kita ambil pecahan dari sepatu mana yang biasa disebut sepatu mana, agar mana kita terkondisikan sehingga kita tidak sering balik. Oke, kita bantu terus good liner kita GB terus good liner kita sampai good liner kita jadi. Nah, ketika kita belum punya ulti, jangan paksakan kita untuk join ke turtle. Kita GB terus ini, kita GBMM terus. Nah, ketika kita sudah punya ulti, kita bisa join untuk membantu yang lain. Seperti contoh turtle seperti itu. Nah, ketika ada war, kita bisa join war. Kita tinggalin saja god liner, soalnya kuantitas god liner kita sudah menang. Dari segi apapun sudah menang. Kita tinggalin saja. Tuh. Untung bukan? Ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa join untuk turtle. Kalau bisa kita zoning hero musuh. Mana kita sekarat sehingga kita tidak bisa untuk membantu. Jangan paksakan. Ketika kita memaksakan, pasti nggak bakal benar. Nah, gunanya flicker apa? Kita bisa kabur. Contoh dari ulti Yin, kita bisa kabur. Tapi di sini saya mati juga. Nah, ketika itu, kita bantu saja daripada kita milih bantu yang sebelah, bantu Esmeralda. Kita lebih memilih untuk membantu karena marksman itu adalah
satu jaminan di late game seperti itu. Nah, kalau bisa di menit segini kita sudah mulai zoning ke mid, main-main ke mid, main-main di mid. Biar apa? Biar musuhnya itu takut. Bahasanya teknik ancaman. Nah, setelah Clutch of Diosisnya jadi, kita menjadikan item sepatu terlebih dahulu. Karena apa? Fungsinya sepatu itu buat lari. Kalau kita punya sepatu, lari kita kenceng. Kalau nggak punya ya nyeker, sakit kakinya, nyedek batu. Nah, seperti ini. Nah, mungkin kan ini kalau menurut kalian ini pilihan sempit ya, antara membantu Esmeralda atau membantu jungler untuk turtle. Lebih alangkah baiknya kita membantu jungler untuk turtle. Walaupun di sini turtle-nya kalah seperti itu. Tapi di atas dan di tengah kita setelah turtle nge-war itu kita kemungkinan besar bisa memenangkan war tersebut. Itu seperti itu. Nah, di sini keuntungan dari hero Angela Rome adalah selain dia bisa melakukan heal, dia juga bisa mengonter healing dari musuh. Seperti kayak contoh ini, di tim musuh terdapat hero Minotaur, dan itu bisa kita counter menggunakan NOD. Selain dia bisa melakukan heal, dia juga bisa melakukan counter healing tersebut. Seperti itu. Selain NOD apa mas? Selain NOD ada namanya Dominant Ice. Tapi kalau di Angela saya tidak menggunakan item tersebut. Nah, itu maju zoning terus. Makanya di situ sebenarnya saya menggunakan flicker. Walaupun mati. Nah, kenapa saya berani seperti itu? Karena saya ingin mengurangi short skill musuh itu, sehingga jungler kita dan tim dan teman-teman kita itu dapat membantai mereka. Nah, tapi kayak ini kita bisa masuk ke Esmeralda kembali, dan short skill musuh berkurang. Nah, itu gunanya dari Angela Flicker. Makanya teman-teman yang penasaran kenapa sih saya menggunakan Flicker, karena apa? Saya bisa kabur. Nah, kalau ada pilihan seperti ini, bantu atas atau plating tengah, saran saya mending melakukan plating tengah. Karena apa? Di atas sudah tentu menang. Nah, jadi ketika kita setelah plating tengah kita bisa join ke atas, jadi tambah menang warga. Nah, setelah itu kita bisa masuk lagi. Tuh, bisa ngebantu tuh. Untung kan? Ya, untung. Seperti itu. Nah, setelah item NOD kita beli fleeting time. Karena apa? Biar kita sering ulti, biar cooldown kita berkurang, segi persenannya berkurang. Setelah kita membeli fleeting time, kita beli Ice Queen 1. Biar apa? Ketika kita berada di dalam teman kita, hero musuh itu bisa lambat, bisa menciptakan slow. Karena efek dari fleeting time itu efek dari Ice Queen 1 itu bisa mengurangi movement speed dari
hero musuh. Seperti itu. Sorry. Di sini kita sudah menang kuantitas banget. Dari sini kita bisa ngacak-ngacak seperti itu. Nah, bisa dilihat bukan? Kita acak-acak semua bukan? Kita bisa nge-kill, kita bisa assist. Tuh, itu gunanya dari Angela Flicker. Ulti saya ready lagi bukan? Karena apa? Nah, di situ ada fleeting time. Itu guna dari fleeting time itu seperti itu. Queen One. Setelah udah jadi Queen One. Queen One itu menjadi opsi keempat atau bisa dimasukkan ke opsi ketiga. Dan NOD pun bisa menjadi opsi pertama untuk dibeli. Seperti itu, tergantung dari musuhnya membutuhkan atau tidak. Tergantung tim dari kita membutuhkan atau tidak. Ketika seperti ini kita sudah menang jauh, kita tidak perlu membutuhkan NOD, jadi NOD saya masukkan opsi ketiga. Nah, di sini saya melakukan buka-buka map agar hero kita, teman satu tim kita agar bisa jalan lancar. Tapi sayangnya di sini tim kita melakukan offset, jadi ada yang mati. Nah, di sini kita bisa acak-acak karena apa? Kita keacak karena apa? Nah, karena terpisah, tim fightnya terpisah. Seperti itu. Jangan takut ke comeback karena ini kita sudah menang kuantitas. Nah, ketika kita sudah menang kuantitas, walaupun kita habis terwipe out, kita tetap melakukan yang namanya setup load. Walaupun jungler berada di atas, tetap sebagai roamer mengkomunikasi timnya agar melakukan serangan. Nah, seperti itu. Nah, ketika nolor bisa mungkin seorang XP dan roamer seperti Angela melakukan zoning agar apa? Agar hero musuh tidak bisa mendekati ke lord, atau lebih efisiennya itu mati. Seperti itu. Nah, cepat bukan ulti saya. Itu fungsi dari fleeting time. Fungsi dari fleeting time, setiap kita memiliki assist, ya itu akan mengurangi cooldown